bagaimana jadinya jika karakter utama merupakan seorang legenda dan overpower, lalu berubah menjadi seorang pengangguran? Begitulah kisah dari anime Hero Return ini. Daripada kelamaan, mending kita mulai aja alur cerita animenya ya. Tapi sebelum itu, klik like dan subscribe-nya ya. Bantu channel ini agar cepat nembus 200.000 subscriber. Dimulai pada kehancuran dunia pada tahun 2093 yang disebabkan oleh monster yang tidak diketahui. Kehidupan pun mulai berubah, di mana tingkat kejahatan meningkat drastis. Tapi secara tiba-tiba, muncul seorang pahlawan bernama Zero yang menyelamatkan dunia. Saat dunia sudah mulai damai dan banyak hero bermunculan, di saat yang sama, tiba-tiba Zero menghilang tanpa jejak. 5 tahun semenjak Zero menghilang, ternyata Zero berbaur dan menjadi seorang pengangguran bernama Lin J. Saat di perjalanan, dia melihat sebuah konser, dan tepat saat itu juga ada keributan yang disebabkan oleh preman. Ternyata ini adalah akal-akalan dari si vokalis yang menyewa preman agar terlihat heroik di depan para fans, dan karena berlebihan, preman itu justru menyerang dengan serius. Tak lama datang seseorang yang berlagak seperti pahlawan bernama Zhang Chen. Mungkin dia percaya diri dengan teknologi yang dia punya, tapi setelah itu pun Lin membantu mengalahkan preman itu dengan sekali hantaman dan langsung KO. Sesampainya di rumah, kita diberi fakta kalau adiknya Lin J ini bernama Lin Wan sangat mengidolakan Zero dan hanya ingin menikah dengan Zero. Tapi kan kita tahu kalau Zero itu kakaknya sendiri. Lin J pun ditanya soal pekerjaannya dan ternyata Lin adalah pengangguran selama 5 tahun. Tiba-tiba datang Zhang Chen saat Lin sedang dimarahi oleh adiknya itu. Zhang Chen menawari Lin untuk menjadi seorang hero dan asisten hero-nya. Pada akhirnya, adiknya memaksa Lin untuk menjadi asisten hero dari Zhang Chen. Setelah itu, Lin J dan Zhang Chen pergi ke tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat ujian, Lin J diminta untuk bertarung dengan penguji yang merupakan hero kelas B selama 3 menit. Jika bertahan, Lin J akan lulus dan tanpa diduga, Lin J berkata, "Bagaimana jika aku mengalahkanmu?" Pertarungan pun dimulai dan nampaknya Lin J sangat santai untuk menghadapinya. Pada akhirnya, penguji itu kalah karena terkena serangan lutut dari Lin J. Setelah semua ujian selesai, ternyata Lin J gagal dalam ujian tulis, di mana poinnya hanya 13. Di sisi lain pun, Lin J diawasi oleh wanita cantik bernama Schweier yang merupakan superhero peringkat ketiga di kota itu. Saat Lin J dan Zhang Chen sedang berdebat di ruang pengumuman, tiba-tiba ada seorang hero yang sedang membuli orang bernama Yang Qing dan lebih parahnya menghina Zero. Lin J dan Zhang Chen pun menolong orang itu dan saat hendak bertarung, tiba-tiba muncul Xishang yang akhirnya membuat 3 hero jahat itu kabur terbirit-birit. Setelah itu pun Lin J, Zhang Chen, Yang Qing, dan Xishang memutuskan untuk menjadi tim. Namun setelah itu, Xishang berkata tentang kekuatannya yang merupakan kekuatan pahlawan sial, di mana dia akan membuat orang di dekatnya akan sial. Saat sedang menceritakan tentang Zero yang dulu menyelamatkannya, Xishang meniru pukulan Zero tapi yang pelan. Tapi karena nasib sialnya, tiang beton yang dia tinju itu jatuh dan membuat gedung aula pun hancur. Akhirnya banyak orang terluka, termasuk Yang Qing kini dirawat karena tertimpa puing-puing bangunan. Oh iya, Yang Qing ini punya kekuatan juga. Kekuatannya itu teleportasi. Adegan berpindah pada tim Lin J yang sedang melakukan persiapan dan pengintaian kepada organisasi jahat yang sedang bertransaksi sebuah monster buatan. Saat melakukan penyergapan, mereka menunjukkan kekuatannya, tapi karena masih pemula, mereka melakukan penyerangan dengan sangat konyol dan bahkan Lin J memukul monster slime ke arah pusat kota. Lin J pun lari ke pusat kota bersama Zhang Chen yang hampir mati karena kelelahan. Di sini Zhang Chen menunjukkan kekuatannya untuk melawan monster slime. Setelah monster itu kalah, tiba-tiba muncul seorang loli misterius. Mereka pun membawa loli itu pulang dan meminta bantuan kepada Schweier untuk mengetahui identitasnya. Ternyata loli itu adalah salah satu anak yang dijadikan sebuah eksperimen oleh perusahaan evolusi genetik. Mendengar hal itu, Lin J pun kehilangan kesabaran dan mengeluarkan aura kemarahan. Setelah Lin J tenang, Schweier pun mengatakan ada pengkhianat di antara para pahlawan, dan pengkhianat itu adalah pemimpin para pahlawan di kota H, yaitu Oh Hyang Rui.
hari telah berganti. Kini Lin Jie, Zhang Chen, Yang Xing, Lin Wan, dan si loli yang bernama Mumu Lin pergi ke pusat perbelanjaan kota untuk membeli beberapa pakaian untuk Mumu. Tapi tiba-tiba Lin Jie sadar jika mereka diikuti oleh seseorang yang mengikuti mereka adalah 3 hero jahat sebelumnya. Lin Jie pun meminta izin pergi sebentar ke adiknya Lin Wan tanpa alasan. Ternyata 3 hero jahat itu dikirim oleh Ouyang Lui untuk menangkap orang yang berhubungan dengan Swearer untuk sebuah penyidikan. Katanya, Lin Jie dan lainnya pun memilih untuk bertarung dan dengan mudahnya 3 hero jahat tadi kalah di tangan mereka. Setelah itu, adegan berpindah pada Ouyang Lui yang nampaknya marah karena misinya gagal. Dan di sana dia berbicara pada seseorang dari perusahaan evolusi genetik yang nampaknya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Pada malam harinya, misi orang misterius itu dimulai. Pada rumah di mana Lin Jie berada, nampaknya dari kejauhan rumah itu sedang ingin dimasuki oleh hero kelas A, tapi sayangnya Lin Jie langsung berada tepat di belakangnya. Terjadilah pertarungan yang gak seimbang. Saat hero itu sudah terluka, dia menyuntikkan tubuhnya cairan yang membuat dirinya menjadi seorang monster. Tapi itu bukan masalah besar dan Lin Jie pun mengatasi itu dengan mudah. Setelah hero kelas A itu sudah tidak ada tenaga, dia berkata sesuatu yang membuat Lin Jie marah. Di sini Lin Jie langsung mengeluarkan sedikit kekuatan dari Zero yang akhirnya membunuh orang itu dan juga meratakan sebuah bukit. Adegan berpindah pada hari di mana mereka semua berkumpul. Di sini Swearer menjelaskan bahwa malam nanti Ouyang Lui dan orang dari perusahaan evolusi genetik akan bertemu. Mereka merencanakan penyergapan dan harus menghabisinya malam itu juga. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Xiao Ye yang merupakan pahlawan kelas A yang nantinya akan membantu mereka untuk menjalankan rencana. Dan dimulailah misi untuk menjatuhkan kekuasaan Ouyang Lui untuk menyelamatkan kota. Adegan berpindah pada saat Lin Jie dan lainnya sedang mengawasi Ouyang Lui yang sedang menunggu sesuatu di lapangan. Tak lama datang helikopter dari perusahaan evolusi genetik. Penyergapan pun dimulai dan terjadi peperangan yang sangat-sangat pecah ini. Kayaknya pertarungannya aku gak bakalan ceritain detailnya nih, soalnya banyak banget yang bertarung di sini. Awalnya memang tim Lin Jie sangat percaya diri akan kekuatannya, tapi lama-kelamaan mereka agak kesulitan. Soalnya di sana juga terdapat musuh yang kelasnya tinggi-tinggi. Tapi karena kehadiran Lin Jie, Ouyang Lui kembali terdesak dan saat itulah dia mengeluarkan suntikan dan langsung menyuntik tubuhnya menjadi seekor monster. Walaupun dia sudah berubah menjadi monster dengan kekuatan kelas S, tapi tetap aja Lin Jie mengalahkannya dengan sangat mudah dan selesailah misi kali ini. Tapi di sini kocaknya Yang Xing lagi-lagi mendapatkan luka serius sama kayak di awal cerita tadi. Dan lagi ada seorang asasin wanita bernama Bu Feiwu dari organisasi evolusi genetik yang nampaknya suka dengan Zhang Chen. Berapa hari telah berlalu saat di rumah sakit Lin Jie dan lainnya sempat-sempatnya melakukan latihan di atas gedung, di mana di sini Lin Jie melawan Zhang Chen, Swearer, Xiao Ye, dan Bu Feiwu. Akan tetapi mereka masih kalah dan dipukuli habis-habisan oleh Lin Jie. Sesampainya di rumah, Lin Jie nampaknya apes karena dia dipukuli adiknya sampai babak belur karena membawa seekor anjing saat menjemput Mumu. Adegan berpindah kepada Profesor Qin yang didatangi oleh tetua dari keluarga Ouyang yang dimana di sana ada juga Ouyang Lui yang sedang sekarat. Di sini tetua Ouyang meminta Profesor untuk melakukan sebuah penelitian. Saat ingin keluar dari ruangan Profesor, di depan pintu ternyata ada seseorang pria bernama Dong Yang yang ternyata dia adalah kakak dari Swearer. Setelah itu, di sini Dong Yang juga membawa Profesor baru bernama Mu Zili untuk membantu Profesor King. Adegan berpindah saat Lin Jie dan banyak hero berkumpul untuk melakukan penyambutan ketua asosiasi hero yang baru. Ternyata orang yang menjadi pengganti Ouyang Lui adalah Dong Yang. Setelah selesai acara penyambutan, Swearer langsung mendatangi kakaknya. Di sini nampaknya mereka juga tidak terlalu akrab dan sampai mengancam Swearer. Tak lama datang Lin Jie dan lainnya dan disinilah perseteruan Lin Jie berawal. Dong Yang menggunakan kekuatannya yang merupakan kekuatan
kekuatan mental untuk membuat semua orang bersujud. Akan tetapi kekuatan itu tidak mempan kepada Linje. Setelah muak mendengar bacotannya, Linje mengeluarkan aura yang membuat Dong Yang mental dan memuntahkan darah. Setelah itu pun Linje pergi. Adegan berpindah kepada Lin Wan yang merupakan seorang profesor sedang melakukan sebuah penelitian. Tak lama dia didatangi oleh Profesor Musili. Lin Wan pun mengatakan bahwa dia sedang meneliti anjing yang bisa membaca. Tak lama dari itu, Lin Wan dikagetkan oleh Long Wenfeng yang memperingatinya untuk kabur karena sekarang Profesor King bekerja sama untuk penelitian sesuatu yang berbahaya. Akan tetapi, Lin Wan menolak tawaran itu. By the way, Long Wenfeng ini orang yang dulunya pernah ngelamar Lin Wang tapi ditolak loh. Kasian banget ya. Malam hari telah tiba. Adegan gini menyoroti Shishan yang disuruh Linje untuk mengawasi rumah keluarga Dong. Tak lama datang mobil ugal-ugalan yang ternyata dikemudikan oleh Ouyang Zihao. Tak lama, Swearer keluar dari rumah untuk menyambutnya. Diketahui juga ternyata Zihao tunangan dari Swearer. Tapi mungkin di sini tidak suka dengan Zihao dan lagi Swearer diperlakukan sangat kasar olehnya. Di sini juga Shishan ketahuan dan langsung ditembak oleh Zihao. Di sini Swearer menangis untuk memberikan Shishan hidup dan pada akhirnya Swearer dibawa oleh Zihao. Adegan berlanjut pada Shishan yang ingin dibunuh oleh robot. Di saat yang tepat, Linje dan yang lainnya pun muncul yang langsung menyelamatkan Shishan dan menghancurkan para robot menggunakan pedang roh api. Setelah itu, ambulan pun datang dan di sini Linje berjanji untuk membalaskan dendam Shishan dan menyelamatkan Swearer. Setelah pulang ke markas, Linje dan lainnya pun merencanakan untuk menyelamatkan Swearer. Di sini juga datang Shinshan, si vokalis curang yang ikut dalam rencana kali ini untuk mengalihkan perhatian. Misi pun dimulai. Linje, Zhanshen, dan Yingqin menyusup ke rumah Zihao yang dimana di sana sedang ingin diadakan acara pertunangan Zihao dan Swearer. Linje pun berhasil menemui Swearer yang sedang berada di kamar. Pada awalnya, Swearer menolak ajakan Linje untuk pergi karena Swearer sangat khawatir akan dampak negatifnya. Karena Swearer tahu pasti nanti keluarga Ouyang akan terus mencarinya dan mungkin bisa menghancurkan keluarganya. Akan tetapi, Linje meyakinkan kalau dia akan melindungi Swearer. Setelah itu, Linje mengeluarkan senjata dan menghancurkan tembok kamar untuk pergi. Setelah keluar dari rumah itu, ternyata Zihao sudah menunggu. Di sana tidak terjadi perkelahian. Nampaknya Zihao memiliki tujuan baru dan benar saja, dia menantang Linje untuk bertanding. Di mana jika Linje menang, Swearer akan terbebas dari pertunangan itu. Sedangkan jika Zihao yang menang, pedang roh api milik Linje akan menjadi milik Zihao. Akhirnya pertandingan mereka pun akan dimulai. Di pertandingan ini dihadiri oleh tetua dari masing-masing keluarga Fuyang dan keluarga Dong. Saat pertarungan dimulai, mereka pun memulai serangannya satu sama lain, tapi tetap aja Zihao bukanlah lawan yang kuat bagi Linje. Walaupun sudah terluka parah dan babak belur, nampaknya Zihao belum menyerah dan langsung melakukan serangan terkuatnya. Walaupun sudah mengerahkan kekuatan penuhnya, Zihao tetap saja tidak bisa melukai Linje. Karena itulah, dia melakukan kecurangan dengan memakai gulungan kutukan yang dibuat oleh hero kelas SS untuk memperkuat tubuhnya. Tapi sayang banget, Zihao tetap saja harus kalah melawan Linjin. Setelah pertarungan berakhir, di saat yang sama Dong Yang muncul dengan kekuatan dewa yang dia dapatkan setelah membobol laboratorium. Di sini dia muncul dan mengeluarkan kekuatan mentalnya yang membuat orang-orang di kota Ha menjadi tak berdaya, kecuali Linje. Tidak hanya itu, Dong Yang juga mengaku sebagai dewa dan pertarungan antara Linje dan Dong Yang pun dimulai. Saat bertarung, Linje terpojok oleh serangan brutal dari Dong Yang, dan saat terpojok itulah dengan kekuatan mental yang Dong Yang punya, dia berusaha masuk ke dalam ingatan Linje. Bukan malah menang, akan tetapi Dong Yang justru menemukan sebuah neraka yang berisi monster yang tak terhitung. Dan lagi Dong Yang melihat ingatan Linje yang menangisi seorang gadis. Setelah Linje bangkit, nampaknya dia sudah kehilangan kesabaran. Dan disinilah Linje berubah menjadi sosok Zero. Setelah itu terjadilah pertarungan yang bikin bulu kalian merinding. Bisa kita lihat kalau di sini Zero memang kuat banget.
banget. Walaupun sempat nggak percaya, tapi pada akhirnya Dongyang dengan mode dewa kalah dengan mudahnya di tangan Zero. Pertarungan pun selesai. 20五。 Akan tetapi, Dongyang masih belum tewas. Tapi bisa dibilang dia lagi sekarat dan tinggal tunggu waktu aja. Pada akhirnya, Dongyang pun sadar apa yang dia lakukan sepenuhnya salah. Pada awalnya, dia punya tujuan untuk membuat dunia damai. Tapi tujuannya malah menyimpang. Setelah itu pun dia bertanya kepada Lin Jie, kenapa kok bisa sekuat itu? Lalu Lin Jie pun membuka bajunya dan kagetnya bukan main. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Lin Jie pun menjelaskan beberapa luka-lukanya, luka di dada yang didapatkan dari tusukan formasi pedang Zushan, dan luka di pundaknya didapat dari serangan senjata fluktuatif dari makhluk asing, dan luka di pinggangnya disebabkan oleh dampak dari fenomena aneh, dan yang di punggung dia dapatkan saat sedang bertarung melawan dewa dunia lain. Dan yang terakhir, Lin Jie berkata, jangan panggil dia Zero lagi, karena Lin Jie sudah lama meninggalkannya. Setelah itu pun Dongyang mati dan cerita Donghua ini pun ditutup dengan adegan di mana Swearer mencium Lin Jie sebagai tanda perpisahan, karena Swearer hendak pindah ke kota M untuk menjadi seorang guru di kota itu. Oh iya, di akhir cerita dia perlihatkan orang misterius di dalam penjara yang menyadari kemunculan Zero. Gimana nih menurut kalian tentang Donghua 1 ini? Menarik bukan? See ya di video selanjutnya.